Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dari kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, kita membahas pasal tentang hal yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu. Poin yang kedua yaitu berfatwa tanpa ilmu. Talibul ilmi wal qawlu bila ilmin. Penuntut ilmu dan hal-hal yang berkaitan dengan berbicara sesuatu yang dia tidak mengetahui ilmunya. Kita mengetahui bahwa ilmu adalah cahaya yang datang dari Allah Ta'ala. Innal ilma nurun. Ilmu merupakan cahaya yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Wal ilmu huwal huda. Ilmu dialah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka berbicara sesuatu berkaitan dengan permasalahan ilmu yang ia tidak mengetahui dalilnya, ini merupakan perkara besar yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak mengetahui dengannya ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan juga penglihatan, wal fuada, dan hati seseorang, kullu ulaik, semuanya itu kana anhu mas'ula, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Berbicara tanpa ilmu Allah haramkan berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan, dan dalam ayat yang lainnya surah An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Janganlah engkau mengatakan terhadap sesuatu yang disebut-sebut oleh lisan kalian dengan dusta. Hadza halal, ini halal, wa hadza haram, dan ini haram. Litaftaru 'alallahil kadhiba, untuk mengadakan sebuah kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhib, sesungguhnya orang-orang yang mengatasnamakan Allah dengan sebuah kedustaan, sesungguhnya orang yang telah mengada-ngadakan sebuah kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Sehingga pada asalnya berbicara fatwa itu hukumnya haram, kecuali seseorang mengetahui tentang dalil-dalilnya. Karenanya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Jama'ah berkata, idza su'ila amma la ya'lamu qala la a'lamuhu
aw la adri faminal ilmi ayyaqulu la a'lam. Bila seseorang ditanya tentang suatu perkara yang berkaitan tentang urusan agama yang dia tidak mengetahuinya dan dia berkata la a'lamuhu, aku tidak tahu jawabannya, la adri, aku enggak ngerti jawabannya, faminal ilmi, maka termasuk bagian daripada ilmu ayyaqula, dia menjawab dengan la a'lam. Jadi kalau ada orang ditanya tentang suatu perkara dia tidak tahu hukumnya, dia jawab wallahu a'lam, saya tidak tahu, saya tidak ngerti. Ini bagian daripada ilmu itu sendiri. Dan itu bagian dari dalamnya pengetahuan ilmu tersebut, pemilik ilmu tersebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, man afta an kulli ma yus'alu fahuwa majnunun. Barang siapa dia menjawab dengan fatwa setiap soal yang disodorkan kepadanya walaupun dia tidak mengetahuinya, fahuwa majnunun, orang itu adalah orang yang sudah gila. Jadi barang siapa yang disodorkan kepadanya soal, ia tidak mengetahuinya, ia jawab juga dengan akalnya, maka orang tersebut sesungguhnya sudah gila. Nah, ikhwati rahimani wa Allah, Ansor, kata para ulama, ashabu Rasulillah wa mi'atu minal ansari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahadum anil mas'alati fayaruddu hada ila hada. Dahulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila beliau ditanya tentang suatu pertanyaan, jumlahnya ketika itu ada 100 orang Ansor, semuanya sahabat. Tidaklah mereka ditanya, melainkan akan mereka berkata, tanyakan kepada si fulan, fayarudduha hadza ila hadza. Coba ini tanyakan sama si fulan. Wa hadza ila hadza, kemudian si fulan ditanya, dia berkata, tanya lagi sama si fulan. Hatta tarji'a ilal awwal, sampai akhirnya yang bertanya itu kembali lagi kepada yang pertama. Dia ditanya tentang sesuatu, coba tanya si fulan, tanya si fulan, tanya si fulan, kembali lagi kepada yang pertama. Ma minhum ma yahdusu bihadisin, tidak ada satupun di antara mereka yang berbicara dengan satu perkataan fatwa tanpa ilmu, enggak ada. Dahulu para ulama pun mengatakan, aku menjumpai suatu kaum yang ditanya tentang sesuatu, kemudian dia menjawab dengan semua perjawaban walaupun dia tidak mengerti jawabannya, melainkan orang itu sudah guncang akalnya. Jadi nggak ada satupun di muka bumi ini orang berilmu, melainkan mereka itu ada beberapa perkara yang mereka tidak sanggup menjawabnya. Kalau ada orang bisa menjawab semua pertanyaan, itu bukan orang berilmu. Artinya tidak mungkin seluruh urusan di muka bumi ini dia bisa menjawabnya. Maka ada ulama ahlul hadis, mereka yang lebih paham tentang pensahihan dan pendhaifan hadis, tashih wa tad'iful hadis. Ada ulama fuqaha, mereka yang lebih paham tentang masalah usul fiqh dan pendalaman hukum-hukum yang berkaitan dari sebuah ayat maupun hadis. Ada ulama lughah, mereka yang paling mengerti tentang bagaimana bahasa dari arah apa maksud dari perkataannya, majaznya maupun hakikinya. Jarang kita menjumpai seorang ulama yang menguasai seluruh bidang ilmu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Itu pun bukan berarti perkataan beliau semuanya benar. Bukan berarti apa yang dikeluarkan dari fatwa beliau semuanya benar. Jarang kita menjumpai orang seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menguasai bahasa, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu usul, menguasai fikih, balaghah, dia kuasai semua. Itu pun tidak semua yang dikatakan oleh Imam Syafi'i apa? Benar. Imam Malik pernah disodorkan kepada beliau 50 soal. Beliau ditanya tentang 50 pertanyaan. Setiap beliau ditanya, beliau berkata, ma'adri. Rubbama kana yus'alu an 50 mas'alatan fala yajibu fi wahidatin minha wa kana yaqulu
Man ajaba fi mas'alin fayanbaghi qabla al-jawabi ay ya'rudha nafsahu 'ala al-jannati wan-nari wa kaifa khalasu summa yajibu. Kata beliau pernah disodorkan kepadanya 50 buah pertanyaan, semuanya enggak ada yang dijawab. Beliau hanya berkata wallahu alam, soal lagi wallahu alam, soal lagi wallahu alam, terus. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang disodorkan kepadanya sebuah pertanyaan lalu dia bersedia untuk menjawabnya, pikirkan 2 kali lipat, pikirkan beberapa kali lipat, sesungguhnya dia sedang menyodorkan dirinya ini ke surga atau ke neraka. Faham maksudnya, kawan? Fatwa itu bisa mengantarkan pelakunya ke surga kalau dia ikhlas dan benar. Kalau benar tapi nggak ikhlas, nggak akan memberi manfaat baginya. Kalau dia ikhlas kemudian salah jawabannya, tanpa ilmu dia menjawabnya, neraka baginya. Makanya ikhwati rahimanillah, kalau beliau menjawab, kalau 50 pertanyaan jawaban beliau cuma wallahu alam, itu hal yang biasa. Ini Imam Malik. Sampai yang bertanya itu berkata, bukankah engkau ini imam? Imamnya Darul Hijrah, kata beliau, sampaikan kepada penduduk Hijaz seluruhnya bahwa Malik tidak bisa menjawab 50 pertanyaan yang disodorkan kepadanya, satu pun tidak bisa. Dalam satu riwayat beliau pernah ditanya 10 pertanyaan dan beliau tidak bisa menjawab kecuali cuma 2 pertanyaan saja. Masyaallah la quwata illa billah. Maka talabul ilmi, beliau menasihati, hendaklah mengingat di antara kejahatan terbesar yang dilakukan oleh seseorang adalah mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Allah berkata, wala taqul lima tasifu alsinatukum al-kadhib, yang tadi kita sebutkan. Jangan kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisan kalian dengan kebohongan. Berdusta dengan atas nama Allah. Ini tidak akan menyelamatkan seseorang dari kehidupan di dunia maupun di akhiratnya. Tidak akan menjadikannya dia terkenal juga, tidak. Karena siapapun yang berdusta atas nama Allah Ta'ala, cepat ataupun lambat Allah akan binasakan dirinya. Karena ikhwati rahimanillah, Nabi SAW mengingatkan akan datang zaman di mana manusia mudah berfatwa. Ketika Nabi menyebutkan innallaha la yakbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minal ibadi. Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minal ibadi. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu secara langsung keseluruhan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung keseluruhan dari umat ini, akan tetapi walakinna yakbidul ilma biqabdil ulama. Ia cabut ilmu itu dari umat ini, dari hamba-hambanya ini, dengan cara mewafatkan orang-orang yang berilmu. Dengan cara Allah wafatkan ulama, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga bila sudah tidak tersisa satu pun orang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia pun menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanyai tentang suatu perkara, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berani berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka ini sesat dan mereka juga menyesatkan. Mungkin zaman itu adalah zaman yang kita jumpai di hari ini. Ahli fatwa terlalu banyak. Padahal mungkin diri mereka belum sampai kepada derajat mufti. Tidak jarang di antara mereka yang mengkritik ahli fatwa, seolah-olah mereka lebih tinggi kedudukannya dari seorang mufti. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala orang yang sangat tawadhu, rendah hati, mengarang sekian banyak kitab, maksudnya menyusun sekian banyak kitab, telah sekian banyak ilmu yang telah beliau sampaikan kepada umat ini. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak. Allahumma amin. Itu telah dikritik oleh sebagian pemuda-pemuda yang bahasa Arab saja nggak bisa. Mungkin juz amma juga tidak hafal, atau hadis arba'in juga mungkin dia nggak hafal. Arba'in Nawawi dia tidak hafal, juz amma dia juga tidak hafal. Ya kalau juz amma nggak hafal tapi juz 1 sampai juz 29 hafal, ini beda ya kan ya. Ini juz amma aja nggak hafal. Arba'in Nawawi yang dihafal cuma innamal a'malu binniyat, keliru lagi cara bacanya. Dia telah menuduh Syekh Utsaimin dengan mengatakan Syekh Utsaimin itu cuma ulama haid dan nifas.
fatwa-fatwa beliau dikritik. Pemuda-pemuda yang baru bersemangat mengenal Islam, baru membaca buku terjemahan bahasa Indonesia, lalu menjumpai beberapa pendapat para ulama yang berbeda dengan apa yang dia yakini, dia sudah kritik. Syekh bin Baz dia kritik dengan kritikan yang tidak tanpa ilmu, yakni dengan tanpa ilmu sama sekali. Syekh Albani tidak luput dari kritikan mereka, dijarah, kehormatannya direndahkan. Padahal kalau seandainya mereka didudukkan bersanding antara Al-Albani dengan dirinya, mungkin sejauh langit ketujuh dengan sumur yang paling dalam. Nah, thalabul ilm tidak boleh begitu. Penuntut ilmu jangan pernah berbicara tentang ilmu, apalagi sampai mengkritik dan menjarah para ulama. Dudukkan siapa mereka dan siapa para ulama. Diwafatkannya para ulama oleh Allah tabaraka wa taala sebagai pertanda musibah yang menimpa kita. Ikhwati, tersebarnya kebodohan, tapi bila ada para ulama, perkara ini masih ringan. Tapi kalau seolah-olah tidak tersebar kebodohan tapi para ulamanya nggak ada, ini justru bencana yang besar. Yang kita pada hari ini kita melihat berapa banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu. Mereka disebut dengan ruwaibidah, sekelompok pemuda yang bersemangat kembali kepada Islam, ingin mengajak manusia kepada Islam, tapi mereka berani mengatakan tentang urusan agama ini tanpa ilmu. Ditanya Allah di mana, dia menjawab Allah di mana-mana. Ketika ditanya tentang dalilnya, dia tidak tahu. Ditanya tentang perkara halal dan haram, dia berkata yang halal itu dengan haram, yang haram itu dengan halal. Sesuatu yang jelas-jelas halal dikatakan haram. Seperti memakai cadar itu halal, memakai jenggot itu halal, menaikkan celana di atas mata kaki itu halal. Bahkan itu sunnah syariat Islam, dikatakan oleh mereka haram, ciri kesesatan. Tetapi sesuatu yang kebalikannya dikatakan halal dengan alasan siasah. Tahu siasah? Apa siasah? Politik. Dengan alasan ini zaman untuk bersiasat. Padahal dia belum tahu siasat itu apa, juga dia tidak paham. Bagaimana bersiasat dengan Islam, dia juga tidak paham. Siasat yang halal bagaimana, siasat yang haram bagaimana. Pokoknya siasat menurut mereka boleh. Dan itu banyak. Kita menjumpai kaum muslimin demikian keadaannya. Maka kita sebagai penuntut ilmu jangan gampang berfatwa. Jawab yang kita tahu. Yang kita tidak tahu kita katakan saya nggak tahu, itu bukan aib. Dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan fayuftuna bi ra'yihi fayudilluna wa yadillun. Mereka berfatwa dengan pendapat mereka. Fayus'alu, ketika mereka itu ditanya, au fasu'ilu, ketika mereka itu ditanya, fayuftuna bi ra'yihi fayudilluna wa yudillun. Mereka itu kemudian menjawab dengan pendapatnya, mereka itu sesat dan menyesatkan. Maka Bapak lihat, para ulama itu seperti Imam Al-Barbari mengatakan, kalau engkau lihat ada seseorang ditanya tentang urusan agama, dia berkata, menurut pendapat saya, menurut hemat saya, lalu dia tidak menampilkan ayatnya apa, dalilnya bagaimana, ada enggak ulama yang seperti dirinya berpendapat? Antum lihat, para ulama itu kalau berpendapat, pasti dia akan menyebutkan dalil Quran, dalil sunnah, kemudian pendapatnya pasti ada pendahulunya yang berpendapat seperti dirinya. Pasti ada para ulama yang lain yang sebelum dirinya berfatwa seperti dia berfatwa. Contoh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Antum lihat fatwa beliau, seluruh fatwa beliau sudah ada pendahulunya. Selain beliau menampilkan dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW, terkadang kedua-duanya beliau tampilkan, lalu ucapan para sahabat, maka beliau pasti akan menampilkan ucapan-ucapan ulama yang datang sebelumnya, atau pendapat beliau pasti ada yang serupa dengannya di ulama-ulama yang datang sebelum beliau. Tapi kadang orang sekarang tidak, dia berfatwa sesuatu yang perkataan para ulamanya nggak ada yang seperti dirinya, apalagi dalil dari Quran maupun sunnah. Nah, maka thalabul ilm tidak boleh seperti itu. Ketika dia tidak tahu, ya dijawab tidak tahu, tidak mengerti.
Seseorang ditanya, bagaimana hukumnya seorang lelaki menzinai seorang wanita kemudian dia menikahinya? Apa jawabnya? Tidak boleh dinikahkan sampai melahirkan anaknya. Ketika ditanya, mana dalilnya? Katanya, menurut saya, mana ya kawan? Padahal ini perkara yang berkaitan tentang masalah halal dan haram. Minimal dia menyebutkan asar dari sahabat. Siapa yang mengatakan demikian? Ulama mana yang seperti itu pendapatnya? Ayat Quran yang mana yang dia ambil istinbatnya? Hadis Nabi yang mana yang diriwayatkan oleh para ulama yang dia bisa jadikan hujah dengannya? Nah, tolong ilmu demikian. Karena akal manusia itu atau otak manusia dan akal yang ada dalam hati lemah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bihi. Barang siapa ditanya tentang suatu perkara yang berkaitan tentang ilmu dan dia mengetahuinya, hendaklah dia berkata dengan ilmu yang dimilikinya. Karena orang yang menjawab sesuai dengan ilmu, dia tidak berdosa. Oke? Kalau dia menjawab sesuai dengan ilmu, dia tidak berdosa. Ternyata istinbatnya keliru, maka orang lain akan membenarkannya dan dia kembali kepada yang kebenar, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau manusia sudah menjawab menurut saya, menurut hemat saya, dia telah menyembelih lehernya sendiri. Nah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, langit mana yang akan menaungiku, bumi mana yang akan membawaku bila aku berbicara tentang kitabullah tanpa ilmu. Lihat kalimat beliau, bila aku berbicara tentang kitabullah tanpa ilmu. Beliau khawatir membacakan ayat kemudian salah tafsirnya. Beliau khawatir menampilkan sebuah dalil kemudian keliru pemahamannya, sehingga beliau khawatir hidup beliau tidak akan selamat. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, orang sekarang itu Masya Allah dapat satu ayat dari gurunya, difahami oleh gurunya sendiri. Gurunya ketika ditanya dapat dari mana pemahamannya, ya dia dapat dari pemahamannya sendiri. Kemudian mereka menakwilkan dan menafsirkannya sendiri. Di Jawa Tengah berkembang kelompok Majelis Taklim Al-Quran, atau disingkat dengan apa? MTA. Di mana kelompok ini senang sekali menafsirkan Quran itu dengan akal mereka, sehingga mereka tidak sholat. Sebagiannya ketika ditanya kenapa tidak sholat, karena nggak ada dalam Al-Quranul Karim tentang menjelaskan gimana sujud, gimana ruku, doa istiftah, apa yang dibaca ketika berdiri. Yang ada dalam Quran cuma warka'u ma'ar rakiin, rukulah kalian bersama dengan orang yang ruku, cuma ruku. Yang ada Al-Quran tentang sujud. Jadi menurut mereka yang namanya sholat cuma ruku dan sujud, tafsir mereka, sehingga mereka mengatakan sholat cukup ruku dan sujud. Nggak ada itu takbiratul ihram, tidak ada itu i'tidal, tidak ada duduk di antara dua sujud, apalagi tasyahud awal dan tasyahud. Mereka tidak mengenal itu. Maka Bapak jangan heran kalau mereka ke Balikpapan ini biasanya membawa amplop, lalu ada bukunya. Bukunya biasanya ajakan kembali kepada Quran. Isi bukunya semua Quran, nggak ada hadisnya satupun nggak ada hadisnya. Bahkan mukaddimahnya tidak pakai innal hamdalillah, karena mereka menganggap itu nggak perlu dipakai. Jadi hati-hati buku mereka. Mereka biasanya di pom bensin, di pinggir-pinggir jalan, nggak sholat, adzan terdengar ya nggak sholat. Mereka bagikan amplop itu untuk orang memberikan sumbangan. Coba lihat bagaimana mereka menafsirkan yang demikian itu menurut akal mereka. Pada Rasulullah SAW orang yang paling tahu tentang Al-Quran, dia sholat. Tapi ketika ditanya, nggak ada bukti bahwa Nabi sholat, kata mereka. Kufur kalau sampai seperti ini. Pada riwayat yang saya menjelaskan bahwa Nabi sholat. Nah, ikhwati rahimani Allah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ayyuhan nas, saya manusia, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bihi. Barang siapa ya ditanya tentang ilmu yang dia ketahui, maka terangkan ilmu itu sesuai yang dia ketahui dengannya. Wa man lam yakun indahu ilm. Barang siapa yang dia tidak punya ilmunya, tidak mengetahui pengetahuannya,
Falyaqul Allahu a'lam. Jawab saja Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ini Ibnu Mas'ud ya kawan, Masya Allah. Fa inna minal ilmi ay yaqulu lima la ya'lamu Allahu a'lam. Karena termasuk dari bagian ilmu, ketika dia tidak mengetahui, saat dia ditanya dia menjawab Allahu a'lam. Inna Allah qala li nabihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakan hai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepada dirimu atas dakwah, atasnya, yakni dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Artinya kalimat yang diambil wa ma ana minal mutakallifin ini menunjukkan Nabi saja tidak berkata tanpa ilmu. Nabi tidak akan menjawab kecuali sesuai dengan apa? Wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Lalu ada apa dengan perkataan aku tidak tahu, la adri, ma a'lam. Ternyata ucapan la a'lamu wa ma adri minal ilmi, ini separuh daripada ilmu. Saya punya seorang guru, Masya Allah. Setiap kali saya bertanya kepada beliau, beliau tidak menjawab. Beliau hanya mengatakan ambil buku itu. Kami ambil bukunya, kemudian buka halaman sekian, baca sendiri. Beliau tidak jawab. Sudah ketemu jawabannya? Belum. Ambil buku yang itu lagi. Dia ambil tunjuk buku satunya, diambil, saya ambil lagi, kemudian dibuka lagi. Sudah ketemu jawabannya? Belum. Ambil buku yang itu lagi. Saya buka, sudah ketemu jawabannya? Sudah. Itu jawabannya. Jadi dia tidak apa? Tidak mengatakan menurut saya, menurut pendapat saya, tidak. Artinya dia ingin mengajarkan kalau kita mau menjawab sesuatu, mana pendahulu kita. Ada kitab lain yang menjelaskannya, ada ulama lain, mereka lebih pantas untuk menjawabnya. Tulabul ilm harusnya demikian. Ya. Nah, ini juga gurunya Ustaz Nur Qamari, Ustaz Rahmat Arifin rahimahullah taala. Beliau begitu, setiap ditanya selalu suruh ngambil buku, suruh jawab sendiri. Suruh buka sendiri kitabnya. Ini bentuk kehati-hatian. Tapi sekarang coba lihat, Masya Allah, setiap orang bisa berfatwa. Gimana ini sapi lepas ini pada waktu Idul Adha, gimana caranya? Ada tombak saja nggak apa-apa, halal. Ketika ditanya mana dalilnya, katanya wala ya sesat kalau begini kok. Tembak saja nggak apa-apa, ya sesat. Harus ada apa? Bimbingan apa alasannya? Bagaimana dasar hukumnya? Boleh ya, Pak. Jadi khawatir rahimani, alul ilmu tidak demikian. Alul ilmu belajar, mencari tahu dulu dari mana, bagaimana fatwa para ulama seperti apa. Ada seorang wanita, dia mengeluh, menangis karena dia baru saja belajar Islam. Kenapa? Karena ada seorang wanita yang lainnya sudah lama belajar Islam, sudah memakai cadar. Dia berkata, kamu wajib pakai cadar, karena cadar itu membuka wajah itu hukumnya haram. Wajah itu adalah aurat, tangan adalah aurat. Kemudian wanita ini bertanya kepada yang satunya lagi. Dia mengatakan, mana dalilnya? Nanti saya bawakan bukunya. 3 hari gak datang-datang bukunya. Ya subhanallah. Apa dia tidak takut bahwa ucapannya ini akan ditanya oleh Allah Taala? Kalau seandainya dia mengatakan itu dengan dalil, tentu perkaranya lebih ringan. Toh itu pun masih perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama, di mana sebagian berkata cadar itu wajib, sebagian lagi mengatakan cadar itu hanya sampai kepada derajat apa? Afdoliyah, perkara yang utama saja. Masalah mencukur jenggot setelah 1 genggam, sebagian sampai ada seorang ikhwan pun bersedih. Kenapa? Karena dia telah bid'ahkan, telah disesatkan. Kenapa? Karena dia bertemu dengan seseorang, ketika dia memegang jenggotnya demikian dicukur, lalu dia katakan kamu ahlul bid'ah, kamu sesat. Padahal Abdullah ibnu Umar itu memegang jenggotnya demikian lalu mencukurnya ketika tahallul. Ketika beliau haji, beliau pegang jenggotnya yang sudah panjang 1 genggam. Ini genggamannya Ibnu Umar besar ya kan ya. Dicukur yang bawah, bukan gini. Kalau gini ya habis kan gitu. Makanya Ibnu Umar mencukur yang di bawahnya sini. Berarti kan masih ada orang yang berpendapat, masih ada di antara para sahabat yang berpendapat apa? Mencukur jenggot di bawah. Nah, ini perkara khilaf. Harusnya kaum muslimin tidak gegabah mengatakan bahwa kalau dicukur jenggotnya pasti dia itu mubtadi. Tunggu dulu. Sabar. Salat harus pakai apa? Jubah.
Masih ada khilaf di antara para ulama. Apakah boleh sholat menggunakan bantolan seperti yang antum pakai ini, celana panjang yang tidak menutupi bokongnya, apakah boleh atau tidak? Masih ada khilaf para ulama. Dan khilafnya panjang. Penulis kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, beliau mengatakan enggak boleh. Tapi penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah menerangkan boleh. Berarti kembali kepada permasalahan bagaimana cara berpakaian yang benar. Apakah ini masuk pakaian menutup aurat atau tidak? Nah, kita sebagai thalabul ilm jangan terus kemudian menghukumi saudara-saudara kita yang tidak memakai jubah, misalnya memakai sarung, mengatakan jangan ngaji di sana, kelompok itu sholatnya aja masih pakai celana panjang. Artinya berarti yang benar yang pakai apa? Jubah dan sarung. Oh enggak ya ikhwan, ini khilaf para ulama. Jangan menjadi thalabul ilm yang mudah berfatwa. Belajar dulu, masih banyak buku yang perlu kita pelajari. Perlu kehati-hatian. Nah, memakai kopiah. Sebagian ulama mengatakan seperti penulis kitab Al-Qaul Mubin, beliau mengatakan termasuk kekeliruan dalam sholat nggak pakai kopiah. Tapi Syekh bin Bas ditanya hukum sholat menggunakan tidak memakai kopiah, beliau mengatakan boleh. Kalau memang di negerinya kebiasaan itu ada, kaumnya terbiasa sholat tidak memakai apa? Kopiah. Berarti tidak ada khilaf di antara para ulama. Faham yang saya maksud, ikhwan? Inilah yang disebut dengan tulabul ilm, penuntut ilmu. Ketika dijumpai suatu perkara didiskusikan bersama-sama. Oh, ternyata engkau punya dalil begini, kami punya. Mari kita bahas lagi. Lalu berbeda permasalahan, berbeda pendapat, tidak ada masalah. Tidak menjadikan mereka berbeda pendapat kemudian lalu apa? Berpecah. Telah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya antara Usama, antara Zaid dengan Ibnu Abbas, antara Imam Syafi'i dengan gurunya atau muridnya, antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Apakah mereka kemudian berpecah sampai kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Hai fulan, apakah hanya karena sebab kita berselisih dalam suatu perkara menghalangi kita untuk hidup bersaudara?" Artinya masih banyak hal yang harus dipelajari dan diketahui. Jadi kalau kita berkata tidak tahu, itu hal yang biasa. Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa taala. Berkata Al-Ustaz Yazid hafizallahu taala, para ulama semenjak dahulu hingga kini menetapkan bahayanya berbicara sesuatu tanpa ilmu. Inilah Imam Al-Qasim Ibnu Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan, aku pernah belajar kepada Al-Bahr. Al-Bahr itu maksudnya apa? Ibnu Abbas. Karena beliau ahli tafsirnya para sahabat. Sehingga para ulama mengatakan kalau seandainya ayat Quran dijumpai tafsir sahih datang dari Ibnu Abbas itu cukup bagi kita. Nabi pernah mendoakan dengan berkata, Allahumma faqihhu ta'wil, ya Allah faqihkanlah Ibnu Abbas ini ilmu tafsir. Beliau pernah mengatakan, aku pernah belajar kepada Ibnu Abbas Al-Bahr radhiyallahu ta'ala. Demikian pula kepada Abu Hurairah, ini ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan juga Ibnu Umar, ini juga ulamanya para sahabat. Dan aku mendapat banyak ilmu dari mereka. Di sana, yakni pada diri Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala, ada wara, sifat hati-hati. Kemudian beliau mengatakan ilmu yang banyak dan sikap diam atas segala hal yang tidak diketahui. Artinya setiap kali Ibnu Umar ditanya dia nggak tahu, ya dia diam, nggak tahu, ma'adri, la a'lam. Sahabat Nabi. Oleh nah, ini penting bagi kita, suami kalau ditanya sesuatu oleh istrinya atau anaknya dan dia tidak tahu, ya jawab, abi nggak tahu. Nanti abi tanyakan kepada yang lebih tahu. Suamimu tidak faham, nanti suamimu tanyakan kepada yang lebih faham. Demikian lebih baik daripada dia paksakan. Karena pernah terjadi, ikhwati rahimani walakumullah, seorang lelaki ketika ditanya oleh istrinya, gimana hukumnya seorang wanita yang diri istrinya itu dia bersih di sore hari dari haidnya, kemudian ba'da salat isya mengeluarkan darah lagi. Lalu suaminya ditanya apakah dia harus mengerjakan salat maghrib dan isya.
ketika antara jarak bersihnya itu? Dijawab oleh suaminya, iya, dia harus sholat. Padahal kemungkinan itu masih kemungkinan banyak. Mungkin dia masih dalam masa haid yang dia terputus sejenak. Dan bagaimana cara mengetahui itu haid itu suci atau tidak? Nah ini ikhwati rahimanillah, maka ini masih banyak yang perlu kita pelajari. Dan jangan mudah berfatwa, bertanya kalau tidak tahu. Sahabat saja bertanya. Sahabat pernah ditegur oleh Nabi SAW ketika salah seorang bertanya tentang mandi junub yang telah saya sampaikan berkali-kali. Kemudian orang itu pun difatwakan dia harus mandi, lalu dia mandi dan mati. Nabi marah dan berkata, qatalahumullah, mereka telah membunuh orang itu, celaka orang itu. Kalau mereka tidak tahu, mengapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu? Bukankah bertanya itu obat dari kebodohan? Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, Abdurrahman ibnu Abi Layla rahimahullah ta'ala mengatakan, aku pernah bertemu dengan 120 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihatnya berbicara di masjid ini. Tidaklah seorang dari mereka diminta untuk berbicara, melainkan ia berharap agar temannya saja yang berbicara. Dan tidaklah seorang dari mereka diminta untuk berfatwa, melainkan dia berharap agar teman yang lainnya saja diminta tentang fatwa. Karena mereka tahu fatwa itu bisa menyebabkan apa? Binasanya diri seseorang. Tapi kalau dia tahu tentang ilmunya pasti dijawab. Karena nggak boleh menyembunyikan apa? Ilmu. Abdullah ibn Mas'ud berkata, barang siapa berfatwa kepada manusia pada setiap permasalahan yang ditanyakan kepadanya, maka ialah orang yang gila yang tadi kita sebutkan. Jadi siapa yang dia ditanya kemudian dia menjawab setiap pertanyaan yang bahkan dia tidak tahu dia jawab juga, dia itu orang yang sudah gila. Maka para tulabul ilm sabar. Jadi akan lebih bijak kalau misalnya antum ditanya tentang sesuatu, antum bawakan bukunya, ini jawabannya ada di buku ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Kita soal jawab. Yang bisa saya akan jawab, yang tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bentuk tawakal seorang pegawai perusahaan? Karena penghasilannya sudah ditentukan setiap bulannya. Berbeda dengan pedagang atau yang semisal. Saya tidak paham dengan pertanyaannya. Maksudnya bentuk tawakal sedangkan penghasilannya sudah ditentukan. Kalau pertanyaannya adalah gimana kalau pegawai itu gajinya sudah jelas 3 juta, anaknya makin lama makin bertambah, Ustaz. Harus yakin bahwa rezeki itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Anak Anda tidak akan mengurangi rezeki Anda. Siapa tahu Anda tadinya tahun ini gajinya 3 juta, punya anak 3 jadi dikali 3 oleh Allah nanti. Jadi 9 juta. Hanya Allah yang tahu tentang masalah rezeki. Ya, berusaha saja yang baik, bekerja dengan cara yang diridai oleh Allah Taala. Kemudian jangan merasa takut dengan kemiskinan. Insyaallah Allah akan ganti yang lebih baik. Tambah rezeki Anda. Bagaimana sikap kita apabila mengetahui teman yang terjerumus dalam kebid'ahan bahkan kesyirikan? Bila dinasihati dia mengatakan kita juga belajar dari buku atau ustaz. Nah, di sini pentingnya untuk apa? Menggunakan ilmu. Coba ditanya, kalau memang ada bukunya coba dipinjam, dipelajari atau tanyakan kepada yang berilmu tentang buku itu, kemudian minta agar orang berilmu menjelaskan di mana letak kesalahan bukunya. Karena kadang-kadang seseorang itu melakukan kebid'ahan seperti yang tadi ini alasannya, dia juga belajar. Jadi ilmu yang dia ketahui itu, seperti seseorang sholat mengangkat tangannya 2 kali, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar diputar. Ketika ditanya, ada saya belajar dengan guru. Ya tinggal ditanya, coba lihat ilmu yang kamu ketahui dari guru kamu apa, coba dalilnya apa, diskusi. Siapa tahu ilmu kamu saya tidak tahu, saya bisa ambil ilmu dari kamu. Begitu caranya, merendah. Jangan terus kita mengatakan pasti salah, jangan begitu. Karena bisa jadi benar. Saya contohkan ikhwati rahimani wallah, tentang masalah sholat Jumat khutbah menggunakan tongkat. Sebagian pemuda mengatakan bid'ah menggunakan tongkat. Ternyata terdapat riwayat tentang hal itu. Nabi pernah berkhutbah membawa apa? Tongkat. Jadi kadang kita perlu tanya dulu, alasannya apa Anda khutbah pakai tongkat? Oh, ini ada dalam riwayat Imam Abu Daud nomor sekian. Saya lupa nomornya, tapi hadis itu riwayat Imam Abu Daud. Cuman keterangannya bahwa ternyata ketika itu Nabi sudah tua,
sudah lemah, badannya gemuk, tidak sanggup membawa tubuhnya, maka dia menggunakan apa? Tongkat. Berarti jangan gampang membid'ahkan. Kita perlu apa? Tanya dalilnya terlebih dahulu. Begitu. Ya kalau memang kita tahu ilmunya dan ternyata dia tidak tahu ilmunya, kita jelaskan. Ternyata dia tidak mau kembali kepada kebenaran, kita nggak diwajibkan memaksa-maksa kebenaran kepada orang lain. Kita hanya diwajibkan untuk menjelaskan yang kita tahu saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya sepekan 1 kali pergi untuk safar kerja pulang malam. Biasanya saya jamak isya ke maghrib. Saya naik mobil, travel atau umum. Apakah diperbolehkan setiap sepekan sekalinya menjamak seperti itu? Syukran, jazakallahu khairan. Boleh, kalau dia safar boleh. Kalau memang hukumnya dia musafir, perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan, di perjalanan itu dia menjamaknya, boleh, nggak ada larangan. Karena hukum jamak itu berlaku dalam masalah safar, sebagaimana Malik radhiyallahu ta'ala, kuntum an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fadakhala adh-dhuhra fa'amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an naquma as-salah. Ya ummuna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaj'alu salata rak'atain. Wa ra'ayna atrafa buyuti ahli al-Madinah. Kami pernah safar bersama Nabi, datanglah waktu salat zuhur, Nabi perintahkan kami untuk salat. Ternyata Nabi mengimami kami cuma 2 rakaat saja salatnya. Dalam riwayat yang lain menggabungkan dengan salat zuhur salatnya. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar digabungkan dengan asar. Sementara kami masih bisa melihat apa? Atap-atap penduduk kota Madinah. Kesimpulan para ulama, selama seseorang itu dalam kondisi safar, dia boleh menjamak dan mengqashar. Mohon doanya agar istri saya mengenakan jilbab sesuai syariat karena belum berjilbab. Nasallallahu tabaraka wa taala ayyahdiha. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberinya hidayah. Semoga Allah menjadikannya wanita salehah dan semoga Allah melembutkan hatinya, dan semoga demikian pula kepada kita dan kepada istri-istri kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Terakhir, bagaimana hukumnya melaksanakan akad nikah di dalam masjid? Yang hadir ada yang tidak berhijab dan tidak sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada ritual adat yang tidak ada dalilnya dalam acara walimah. Kalau pertanyaannya yang hadir belum pakai jilbab, juga tidak tahiyatul masjid, ini perkara ada yang al-aham fal-aham. Di antara perkara yang penting ada yang paling penting. Orang datang ke masjid nggak tahiyatul masjid, mungkin dia belum berilmu, belum tahu. Jangan langsung antum bilang antum ini masjid. Itu nggak beretika, justru dia tidak paham dan itu belum terlalu penting disampaikan. Ada masih yang lebih penting, dipeluk hatinya, direngkuh hatinya, sampai dia senang dengan sunnah dulu. Ustaz ini belum berjilbab, sholat enggak dia? Sholat. Berbuat syirik enggak? Enggak. Sudah terangkan dulu dia supaya cinta kepada Islam. Jangan langsung antum suruh antum kalau kesini pakai jilbab. Jangan begitu dulu, mungkin dia belum paham. Dia belum mengerti bahwa jilbab itu wajib. Hukumannya berat meninggalkan jilbab. Ajak dulu kepada senang kepada sunnah, hadir dalam majelis ilmu. Dia mau duduk mendengarkan yang sunnah saja lebih baik. Setelah itu nanti baru kita ajak untuk memakai apa? Jilbab. Ustaz, masalahnya ada ritual adat yang tidak ada dalil dalam acara walimah tersebut. Kalau memang bisa dihindari, dihindari. Nah, tugas takmir masjid. Jangan sampai dia membiarkan masjid dijadikan tempat yang menyelisih apa? Syariat. Tentu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.